Betul, itu sebelum itu gimana ya? Maksudnya kayak combo-combo yang on the fly gitu kombonya. Langsung nyambung tanpa adanya perlu momentum yang bener-bener pas banget. Tapi itu dia dari ke-10 hero yang udah di-pick dari masing-masing tim. Hasilnya kayak gimana nih? Banyak banget pilihan untuk IMU dari Cloud9. Mau pilih yang mana bisa banget dari Oh iya, hero-hero juga bisa ya berarti ya? Iya, Benar, Karina benar, juga benar, bisa, benar. semuanya. Tapi inilah dia game penentuan dari Blue Derby yang ada di kolom komentar. Langsung hujani dengan hashtag EVOS Roar ataupun GPX anti pecah. Kita bakal menyaksikan bersama-sama, ini adalah pertemuan pertama dan terakhir mereka untuk regular season MDL season yang ke-6. Oke, mari kita lihat dan ternyata Ray sudah menggunakan emblem sawi. Jadi mungkin ini menjadi possibility untuk seorang Ray untuk menggunakan Karinanya sebagai tank, Coji. Ya bisa banget untuk menggunakan tank karena balik lagi dengan emblem jungle. Oke, memang dari segi damage dari teman-teman geng kapak ini sebenarnya udah cukup dengan ada 1-1 dan juga Gord. Bahkan Rinasmi pun masih bisa melakukan damage yang decent dibandingkan dengan hero-hero yang lainnya. Tapi berarti ini kalau misalkan kita ngomongin dari segi emblem, Sujin dia harus ngambil karena burst banget. Ditambah lagi dengan adanya harus Divine Glaive dan juga Guinness One. Kalau enggak, Karinanya bakal susah banget untuk ditumbangin. Ya, maju terus menerus dari kedua gold laner juga sekarang dari EVOS. Mereka benar-benar harus memenangkan gold lanernya dari Awat Super Supriyadi dan juga Brans. Pilihan mereka adalah ya harus tajir cepat-cepatnya di pressure oleh kedua roamer milik EVOS dan juga GPX. Mereka harus bisa tetap tajir. Tapi sini juga di arah atas yang kita bahas ya. Dimana Rinasmi pastinya memiliki sedikit keunggulan. Enggak, sebenarnya keunggulan yang besar sih kalau di dalam laningnya sebelum level 4. Tapi Cloud9 udah mengetahui ini langsung rotasi ke arah atas untuk melakukan cover dan meninggalkan mid lane-nya. Dan ini bisa aja menjadi dive untuk GPX. Udah ada Karina bersama juga dengan Ando. Dari arah belakang tersenvis sudah Cloud9 mau ke arah mana? Mystic Projectile emang gak kena. Tapi Cloud9 dengan sangat lihainya flicker on point berhasil untuk kabur dari kematiannya. Di arah top lane 3 hero pun gak cukup untuk menangkap Cloud9. Wow, well played sekali dari Cloud9 di sana, di mana flickernya digunakan dengan sangat efisien ya. Timingnya juga well played banget dan dia berhasil untuk escape dari dive yang di setup oleh GPX. Tapi dari atas masih ada damage yang dilakukan terhadap Psychot. Rinasmi tanpa recall masih bisa memenangkan kondisi di sana, tapi letaknya langsung kena dari Ando untuk mengamankan first blood yang langsung didapatkan oleh Ray. Iya, first blood ditambah dengan turtle kemenangan early yang sangat baik untuk tim GPX. Ini adalah angin segar untuk early game dari GPX. Mereka berhasil mendapatkan objektif bersama dengan satu jungler dari tim EVOS Icon. Jadi sekarang dari sisi Brans pun dia harus bisa benar-benar menangin laningnya karena dari sesujinya udah rada kewalahan. Untuk early game ini dia agak ketinggalan dari segi levelnya pun dari Ray ada satu perbedaan level. Ya, dan bahkan kalau misalkan kita lihat dari segi emblemnya aja ya, ini dari Rinasmi udah ngambil ke arah Festival of Blood dengan penambahan yang namanya Penetration. So, ini udah dipastikan bahwa Dreams bakalan menjadi salah satu target penting sebenarnya untuk dari seorang Rinasmi kalaupun emang dia mencoba untuk ke depan sana memberikan momentum. Tapi yang unik adalah dari Andonya, kita tahu bahwa dari pasifnya seorang Gord ini bakalan nambah damage-nya seberapa banyak dari damage yang bisa diberikan. Contohnya kalau misalkan ada Mystic Gas 3 kali kena damage ke arah lawannya, otomatis damage-nya akan meningkat di damage selanjutnya. Dan itu berarti bakal cocok banget digunakan dengan Impure Rage. Tapi di game kali ini dia menggunakan Mystery Shop untuk bisa meminimalisir waktu yang diperlukan untuk mengambil ke arah Clock of Destiny. Iya, buat mendapatkan power spike lebih cepat. Iya. Ya. Tapi di sini kita udah lihat loh, dari Cloud9-nya, dia itu terlalu busy mungkin untuk ke arah atas untuk membantu Psychots. Dan di mid lane-nya selalu di-clear duluan. Ini membuat GPX mendapatkan posisi dan lihat Mystic Gush lagi digunakan. Tapi Psychots masih bisa survive di belakang menggunakan Demonic Force. Tapi damage-nya, burst-nya dari seorang Ray bersama juga Rinasmi yang bisa follow up dengan sangat baik. Berhasil mendapatkan kill kedua. Ya, ini begitu menarik pergerakan dari GPX. Mereka langsung terus bergerak ke arah EXP laner. Berkali-kali mereka mencari siapapun yang ada di laning dari EXP-nya. Ngedapetin kali ini satu di area top lane. Tapi dari EVOS Icon bergerak ke area bottom lane. Dari sisi Dreams-nya dalam bahaya terlalu jauh bermain di arah GPX. Wow.
ini permainan dari tim EVOS. Mereka berfokus ke arah gold lane, sedangkan GPX mereka fokus ke arah EXP lane. Ada dua rotasi yang sangat berbeda dari kedua tim ini. Tapi dari segi Turtle, GPX mendapatkan 2 kali secara berturut-turut dari Turtle. Terus menambah dari segi network yang sekarang udah beda 2000 di menit yang keempat. Cukup baik, tapi terlalu jauh bermain. Fredo Cute sudah termakan di area depan sana. IMU dari Cloakun tak bisa untuk melakukan diri. Ada hook terakhir mendapatkan Cloakun. Wow, lagi dan lagi dari GPX ini. Movement mereka loh yang bisa adaptasi di dalam walaupun situasinya yang bisa dibilang buruk ya tadi untuk Fredo. Tapi langsung diputarbalikan. Ini outplay kecil yang menambah terus nih. Iya, dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari item to build-nya, ternyata dari seorang Gord-nya dari Ando, ini beda build-nya daripada mage yang biasanya. Dia mengapproach kepada enhanced talisman terlebih dahulu untuk di arah early game-nya, untuk skill spam-nya. Ya, tapi Ranes ini dia red top lane udah gak bisa bertahan lagi. Dan tapi dengan adanya satu turret yang hilang, dia hilang pun kayak masih sangat baik untuk GPX maju ke arah depan. Hampir. Ando nyaris saja untuk ngedapetin jackpot. Tapi sayang terlalu terlambat untuk bergerak ke area top lane. Sementara itu konsep sudah dikeluarkan. Cloakun dalam bahaya maju ke area depan. Mundur ke area belakang. Dari Cloakun merespon dengan sangat cepat. Flicker yang bisa dimaksimalkan untuk kabur dari jangkauan Ray. Wow, GPX di 6 menit awal ini benar-benar dominating ya bisa dibilang dengan gold lead yang mereka bisa dapatkan 2000 dan juga 2 turtle, 1 turret. Jadi dengan pressure mereka miliki, ini udah kayak setup yang bagus banget. Bahkan untuk Ando yang di mid lane sebagai Gord, bisa dibilang Gord ini gampang, vulnerable. Ya kan kalau misalnya ditangkap oleh EVOS Icon. Tapi karena lead yang udah diamankan, ini jadi susah banget bahkan untuk seorang, untuk EVOS Icon menangkap Gord. Iya, starting pointnya sebenarnya di saat Fovius di atas di ganking sih oleh 2 player dari teman-teman dari geng Kapak tadi. Itu yang membuat bahwa dari landing phase-nya teman-teman geng Kapak ini sangat-sangat kuat. Bahkan dengan hilangnya turret di arah top lane sana, berarti roamernya ataupun Fredo Cutie gak harus wajib ke atas lagi. Dia bisa fokus ngebantu ke arah awatnya, karena juga kasihan awat. Counternya 2 nih, ada Fovius dan juga Kufra. Dia mau tidak mau harus dimodalin dengan sekian banyaknya gold yang ada untuk menjadi tombak utama dari geng Kapak untuk daerah mid lane sampai ke arah late game-nya. Iya, dan aku ngerasa di sini EVOS mereka menghindari semua war yang ada, nggak mau repot-repot untuk melakukan war di arah Turtle pun 3 kali berturut-turut. Tapi ada hook yang on point dari Fredo Cute. Mancing mania, ngedapetin Bran 1 member dari EVOS tanpa adanya penjaga di arah bottom lane, berlanjut ke area mid lane. GPX tak berhenti di situ, semua yang ada di depan mata mereka dieksekusi dengan baik. Kali ini Dreams Bouncing Ball dikeluarkan, Tyrant Rest hanya mengenai 1, tapi balasan dari tim GPX begitu galak. Satu persatu benar-benar hilang dari tim EVOS Icon. Gak bisa untuk melakukan balasan bagi tim GPX. Wow, perfect gameplay bener-bener dari GPX dari rotasinya bahkan sampai itemization. Lihat gak, Fredo immortality-nya itu early banget. Dan itu actually membantu dia untuk survive. Iya, karena emang gameplaynya dari tadi adalah Fredo Cutie ini bukan Franco pada biasanya. Di mana Franco bersembunyi di balik tempat yang aman. Dia justru maju duluan dan langsung beladihan dengan sangat-sangat cepat. Dan di sini follow up-nya emang ada 2. Ada One, ada Gord. Jadi kill potensialnya itu bakalan sangat-sangat tinggi banget. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat dari tadi gameplaynya ya, gak ada teamfight loh. Ini pick off mulu loh. Entah itu ada 2 lawan 1 atau 3 lawan 2. Gak ada teamfight yang benar-benar besar-besaran antara 4 lawan 5 ataupun 5 lawan 5. EVOS belum siap sih untuk war. Mereka Belum, masih sama cari item untuk Brands, ngasih space untuk Brands, tapi GPX nggak mau kasih itu. Dan lagi Fredo Cute, Iron Hook yang terus bisa ngedapetin 1 player dari tim EVOS. Psychos berhasil untuk kabur ke area belakang, tapi Awat Super Supriyadi berusaha untuk mengeksekusi. Mulai dibalas, Demonic Force ke area depan. Psychos masih bisa selamat, tapi pemain GPX mereka harus kehilangan Ando. 1 Iron Hook lagi, malah mendekatkan dirinya terhadap pemain dari EVOS Icon. Fredo dalam bahaya, 1 hit terakhir dan Fredo masih bisa selamat. Wow, EVOS Icon dengan performance-nya di sana berhasil untuk memutarbalikan situasi. Tapi lihat di belakangnya udah ada flank yang berhasil dilakukan di sini. Mari kita lihat Ray-nya maju ke arah depannya, menuju ke arah Cloakun. Tapi di arah belakang, Brans masih bisa melakukan kiting. Fredo juga membantu Ray untuk mendapatkan kill kepada Cloakun. Rinasmi berhasil mendapatkan solo kill melawan Brans. Dan lihat Watt-nya yang memiliki crossbow tank tapi tidak butuh digunakan. Mereka berhasil mendapatkan 3-0. Terpancing EVOS Icon untuk mengejar pemain dari GPX, malah dibalikin sekarang di area tengah. Shadow dari arah depan sana, Fredo memang tumbang, tapi lini
belakang dari EVOS mulai jadi sasaran bagi tim GPX. Tertangkap satu persatu, Psychos bersatu melawan defense di arah mid lane-nya. Sutsujin di area tengah harus tertangkap, tapi belum berhenti di situ. GPX nggak mau berhenti, mereka ngegas terus sampai akhirnya mendapatkan satu turret di arah tengah. Wow, ini gameplaynya ya dari teman-teman geng Kapak. Bener-bener sesuai banget, bener-bener akurat banget dari segi kalkulasinya. Beladihan yang dilakukan oleh Franco. Iya, satu darah loh. Satu darah loh itu, Iya. tapi in exchange bisa menumbangkan Julian, itu adalah harga yang sangat mahal. banget. Harus dibayar oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan bahkan dari, ini Gord ya, yang kita jarang lihat di publik. Ini Gord for the win banget sih untuk teman-teman dari geng Kapak. Kuncinya untuk burstnya itu ada di Gordnya Ando. Ray itu melihat kayak oke nih udah ada Mystic Gas, waktunya gue jalan. Seperti itu, seperti alarm. Iya. Bagi teman-teman dari geng Kapak. Bahkan Rinasmi-nya ini cuma menjadi kayak pagar aja di backline-nya teman-teman EVOS Icon. Bahkan kalau misalnya kita dari segi itemnya, memang yang diambil sama Gold ini ke arah utility item. Bukan dari segi damage-nya, tapi dari segi bagaimana dan juga seberapa banyak skill spam yang dia bisa lakukan. Dan kalau misalkan kita lihat dari one-one-nya, di HS, Windtalker, Coruscant Strike, ditambah lagi dengan Steel Lake Plates, ini udah bisa meminimalisir HP dari teman-teman EVOS Icon dengan sangat-sangat cepat. Apalagi dengan bantuan dari Mystic Bash. Iya, kalau kita lihat juga dari itemnya, one-one-nya Watt, dia nggak beli ke defensive item ya, dia malah Select karena satu. Malefic Roar itu tambahan. Iya, sama Malefic Roar. Hook, Iron Hook membawa Psychos balik dan lihat langsung ada Dreams yang menggunakan Transformation dan juga Rage. Psychos masih bisa survive dan dia berkembang belakang menggunakan Demonic Force-nya. Watt masih bisa kiting di sini di mana udah damage lagi dan lagi. Psychos maju ke depan, Rinasmi bakal langsung ditumbangkan dan Fredo pun tertumbangkan. Comeback dari EVOS Icon, tapi dari crossbow tank yang digunakan dari seorang Watt mendapatkan satu shutdown. Killing spree, Dreams bakal terjatuh, tertambangkan juga, tapi Sutsujin mendapatkan shutdown dan itu dia wipe out. Wipe out yang sangat manis dari tim EVOS Icon. Mereka belum berhenti setelah melakukan wipe out. Tidak kesempatan mereka untuk one strike push ke arah tengah, tapi enggak. Karena pemain dari GPX Ray akan segera hadir. Begitu pula dengan Ando. Tapi itu waktu yang sangat cukup untuk tim EVOS Icon menghancurkan turret demi turret yang dimiliki oleh tim GPX. Tiba-tiba saja network yang tadinya berbeda hampir 10.000, 6.000, 7.000. Kali ini nggak berbeda sama sekali, Coji. Iya, ini hanya berbeda tipis banget marginnya. Hanya berbeda sekitar 200, bahkan ya cuman berbeda 200 sampai 300 gol saja. Dan itu adalah turning point yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Mereka tahu di saat udah ada Lord yang di menit ke-9 tadi datang dari teman-teman EVOS Icon, mereka harus ngambil ke arah Gordnya terlebih dahulu. Ada Gord, ditambah lagi dengan Franco yang berhasil ngehook. Fokusnya otomatis bakal ke arah pick off doang kan dari teman-teman dari geng Kapak. Tetapi EVOS Icon bilang bahwa gak apa-apa, kita ikhlaskan teman kita langsung counter balik. Gordnya yang tadi lagi fokus untuk pick off, tiba-tiba diserang di depan. Yang membuat teman-teman dari geng Kapak harus mundur terlebih dahulu dan pada hasilnya wipe out. Yang dimana tadi menyisakan dari Wattnya sendiri aja. Cuman dari crossbow tank yang memang masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Kufra. Mungkin bakal ada nambah satu item lagi untuk ofensif, kita gak pernah tahu. Bener. Ini menjadi posisi yang sangat serem sih sekarang itu Iya. untuk GPX ya. Yang dari tadi mereka memiliki 5.000, 6.000, bahkan sampai 7.000 gold lead-nya ya. Pas Iya. tadi ada Lord. Sekarang menjadi ya cuma 200 loh. 200 gold lead-nya. Pecah tabungannya banyak soalnya. Pertama dari Watt, yang kedua itu dari Ray. 2 shutdown ini nambah gol dari EVOS sangat-sangat signifikan. Banget ya. Ya, bermain dengan sangat cepat juga dari GPX, nggak mau untuk melakukan fight. Mereka kalau bisa diam-diam berhasil ngedapetin Lord dan melakukan push secara bersamaan. Ketika tim EVOS harus melakukan defense terkuatnya dan tapi timing untuk Brans berfarming pun jadi bisa satu persatu item yang dibutuhkan Brans itu berhasil untuk dapetin loh. Oh ini dari kedua belah marksman ya? Nggak ada yang menyimpan yang namanya Winter Truncheon. Wind of Nature. Jadi dari kedua belah marksman ini bakalan bisa dipukul dengan physical attack tanpa adanya terkecuali sama sekali. Bahkan kalau misalnya tadi itemnya seorang one-one ditambah lagi itu satu bener Scarlet Phantom. Iya, dari segi damage ini one-one udah bakalan maksimal banget dan satu-satunya item defensif itu cuman ada Steel Lake Plates doang yang nambah defense. Dan sisanya dari Irithel bahkan
nggak ada nggak ada defensive item sama sekali. Jadi Irithel ini bakalan jadi salah satu target yang empuk banget untuk dari teman-teman geng Kapak. Iya, tapi begitu pula bakal menjadi salah satu senjata yang tajam dari EVOS Icon untuk menghancurkan tim GPX. Tapi GPX perlahan tapi pasti satu turret base sudah hancur di tangan mereka tanpa harus ada trade sama sekali dari hero mereka ataupun dari segi laning. Bisa diakalin dengan sangat baik oleh tim GPX. Lantai pasti lagi dan lagi. Flicker tambah dengan Iron Hook mendapatkan satu member dari tim EVOS Icon. Berusaha untuk masuk ke depan. Instinct pop up tapi awas Super Supriyadi. Sudah bisa terbang. Langsung terus wall. Dream salah bahaya. 3 member akan down. Tapi GPX belum berhenti. Ketika satu di pop up. EVOS Icon. Mereka kehilangan begitu banyak Trisla Dream. Seorang diri untuk melawan defense GPX. Hanya kehilangan Fredo. Sementara 4 member lainnya berfokus untuk mendapatkan base turret. Sekuat tenaga nge-clearing minion dari seorang Dreams. Berusaha sekuat tenaga melawan defense. Tapi Immortality pecah dan inilah dia. GPX dengan kemenangan ini mereka akan pecahkan telur EVOS. 0 victory sekarang menjadi 1 victory melawan EVOS Icon. Wow, gold for the win untuk teman-teman dari geng Kapak. Oh my god. Gold sekali lagi